Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Farmasi. NPM saya 181006963201030. Saya dari jurusan Administrasi Negara Strata 1 Reguler 1 Pagi. Asal kampus saya yaitu Setia Setio Muara Bungo. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah kepemimpinan, di mana materinya yaitu kepemimpinan dan organisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu sains yang mengkaji segala tentang bagaimana seorang individu dengan upaya kemampuannya, baik secara teoritis maupun praktis, yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan organisasinya. Kemudian kita akan masuk ke dalam kepemimpinan tanpa organisasi, di mana organisasi disebut sebagai wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Kemudian kita akan masuk ke dalam definisi organisasi, yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau bisa disebut dengan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Di dalam materi ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan pertanyaan kedua yaitu sejak kapan Anda terlibat di dalam organisasi? Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut yaitu sejak Anda dilahirkan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin terkait jawaban tersebut. Poin pertama yaitu seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Poin yang kedua yaitu saat dilahirkan pun kita terlibat dalam organisasi persalinan. Poin ketiga, ketika kita menimba ilmu, saat itu pula lah kita terlibat organisasi pendidikan. Poin keempat yaitu saat dimakamkan, kita pun terlibat organisasi pemakaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi. Ada dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama saya akan menjelaskan organisasi formal. Biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal ini antara lain organisasi dalam pemerintahan suatu negara, di mana meliputi pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara di bawahnya. Kemudian pemerintah daerah dan lembaga-lembaga di bawahnya, unit-unit kerja pemerintah, serta organisasi sukarelawan. Dan contoh yang kedua dari organisasi formal yaitu organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Kemudian banyak lagi. Kita akan masuk ke dalam organisasi informal. Penjelasannya yaitu berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau misi-misi yang spesifik. Oleh karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan.
sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal ini yaitu organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis, dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi kepemimpinan dalam organisasi, di mana organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan menurut Davis tahun 1951. Di dalam kepemimpinan dalam organisasi menurut Davis ini ada poin-poinnya. Saya akan menjelaskan. Poin pertama yaitu kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian poin kedua, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yaitu 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek dari bawahan. Yang kedua yaitu memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Baiklah, dari seorang pemimpin diantaranya itu saya akan menjelaskan poin pertama yaitu menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi efektif jika seorang pemimpin telah mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga dengan ini mereka percaya dan mau atau akan mengikuti arahan tersebut. Penjelasan poin kedua yaitu memberikan semangat dan motivasi. Penjelasannya, kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan. Akan tetapi, kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Penjelasan terakhir yaitu penjelasan ketiga mengenai memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah umpan balik agar mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. Baiklah, itulah semua materi yang dapat saya sampaikan. Di sini bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.